Surabaya Mengaji, serial Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani dan akhwati fillah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Tanpa terasa di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan 1442 Hijriah, kita telah berada pada hari yang ke-13 dari hari-hari Ramadan. Dan insyaallah ta'ala malam nanti kita akan melaksanakan ibadah sholat tarawih memasuki malam yang ke-14. Insyaallah masih ada setengah dari bulan Ramadan, bahkan setengah lebih insyaallah, waktu bagi kita untuk mengejar ketertinggalan dari hari-hari Ramadan yang telah berlalu. Yang terpenting adalah apakah ada kemauan dari diri kita untuk mengejar, untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita ataukah tidak. Apabila seorang hamba memiliki kemauan dari hatinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, memperbaiki amal perbuatannya, mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla pasti akan menolong hamba tersebut. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang terakhir, ayat yang ke-69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mereka benar-benar bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami benar-benar akan menunjuki mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka pada mukaddimah kajian ini, itulah himbauan kami, terutama untuk diri saya pribadi dan untuk siapa saja yang mendengar ceramah ini, kajian ini, agar mari kita kembali memperbaharui niat-niat kita, memperbaharui semangat kita
untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan apa yang telah kita kerjakan dengan penuh harapan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, kajian ini akan bertemakan durusun wa ibar aqdiyah fis siyam. Pelajaran-pelajaran dan ibrah yang berhubungan dengan permasalahan akidah dalam ibadah puasa Ramadan. Karena mungkin ada yang bertanya, apakah ibadah puasa kita ini murni ibadah? Apa hubungan antara puasa Ramadan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akidah? Ini yang akan kita bahas poin per poin insyaallah. Ya, dan ini sebagian dari apa yang dapat saya kumpulkan, yaitu pelajaran-pelajaran akidah yang berhubungan dengan ibadah puasa di bulan yang mulia, itu bulan Ramadan. Yang harus kita pahami sebagai seorang beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pada dasarnya kehidupan seorang hamba secara totalitas, mulai dari dia mencapai usia baligh sampai wafatnya, semua tidak luput dari hal yang berkaitan dengan akidah. Semua kehidupan kita, gerak-gerik kita, bicara kita, diam kita, langkah-langkah kita, semua tidak ada yang luput dari permasalahan berkaitan dengan akidah. Cukup 2 ayat sebagai dalil. Ayat yang sering kita baca, karena ayat ini atau surat ini berada pada juz Ammah, dan juz Ammah sering dibaca, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Dan maka barang siapa yang mengerjakan satu amal kebaikan, walaupun hanya 1 titik debu, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu amal keburukan, walaupun hanya setitik debu, maka dia akan melihatnya. Ini sudah sangat mencukupi sebagai dalil yang menunjukkan bahwa semua perilaku kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan dalam hati-hati kita, dan apa yang kita kerjakan, semuanya akan ada balasannya dan semua akan kita lihat di hari kiamat kelak. Semoga Allah merahmati kita dan menutupi aib-aib kita. Seandainya Allah membuka aib kita, atau seandainya sebagaimana dikatakan oleh para salaf, sebagian dari salaf, seandainya dosa itu sesuatu yang memiliki bau, yang memiliki aroma, maka tidak akan ada orang yang mendekati aku, katanya. Seandainya dosa itu ada aromanya, bisa dirasa oleh seseorang, jadi aroma yang jelek, maka tidak akan ada orang yang mendekati diriku. Subhanallah, keyakinan mereka dan tawadhu'nya mereka para salaf dahulu. Padahal mereka adalah orang-orang yang taat pada Allah Ta'ala, orang yang selalu mengerjakan amal-amal kebaikan. Tapi meskipun demikian, amal-amal ibadah mereka, amal kebaikan mereka tidak menjadikan mereka tertipu, tidak menjadikan mereka terperdaya dengan amal-amal kebaikan mereka. Dan itulah hakikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu muqaddimah. Kemudian ada yang ingin saya bacakan satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan kepada kita tentang agama Allah ini
mencakup semua aspek kehidupan. Baik itu masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah moral, masalah muamalah. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi." Bukanlah menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan arah barat itu sebagai suatu kebajikan. Walakinnal birra, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah man amana billahi wal yaumil akhir. Hakikat kebajikan itu adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab Allah, yakni kitab-kitabnya, beriman kepada para nabi dan para rasul. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Dan hakikat dari kebaktian dan ibadah itu adalah orang yang dia memberikan harta padahal dia menyukai harta itu, namun dia berikan kepada dzawil qurba, dia memberikan kepada kaum kerabatnya, dia memperhatikan mereka, dia menjalin hubungan silaturahmi dan mereka dalam bentuk memberikan sebagian dari harta yang Allah berikan padanya. Wal yatama, demikian pula memberikan sebagian hartanya kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin, dan kepada ibnas sabil wabnas sabil, kepada para musafir. Wasailina wa fir riqab, demikian pula memberikan kepada orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa aqamas salata wa ataz zakah. Berbakti itu hakikatnya adalah menegakkan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdim idza ahadu, dan orang-orang yang mereka senantiasa menepati janji-janji mereka apabila mereka berjanji. Wassabirina fil ba'sa'i wad dharra, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan penderitaan. Wahinal ba's, dan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi peperangan. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar iman mereka. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, satu ayat ini mencakup semua aspek kehidupan seorang hamba. Masalah akidah, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi Allah dan utusannya. Ayat ini mencakup pula memberikan sedekah, memberikan hak Allah Subhanahu wa taala dari harta yang Allah berikan kepada kaum kerabat dan orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Bahkan memerdekakan budak jika ada perbudakan. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, berjanji, menepati janji, bersabar dalam ujian, dalam kesempitan. Subhanallah. Pada akhir ayat ini Allah mengatakan itulah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar iman mereka. Maka dari itu jangan pernah kita membayangkan bahwa ada sesuatu dari semua perilaku kita yang luput dari masalah akidah. Hanya para ulama membagi-bagikannya, mengkategorikan kepada ini permasalahan-permasalahan akidah untuk mempermudah, ini permasalahan-permasalahan ibadah, ini permasalahan-permasalahan muamalah, ini permasalahan-permasalahan
akhlak, suluk dan yang lainnya. Itu semua hanya untuk mempermudah dalam mempelajarinya, dalam memahaminya. Karena ilmu agama ini luas. Ilmu agama ini luas. Dan tidak setiap orang mampu mempelajarinya. Oleh karena itu hanya ada para ulama-ulama yang Allah ridho mereka, Allah membimbing mereka untuk mereka membimbing umat ini. Itu ulama-ulama kaum muslimin, ulama-ulama rabbaniyun. Nah, kemudian kita masuk pada poin yang akan kita bahas tentang hubungan antara akidah dan ibadah, khususnya dalam masalah ini ibadah puasa. Namun secara umum sebetulnya hubungan antara akidah dan ibadah itu ibarat hubungan antara jasad dan ruh. Gampangnya begitu. Hubungan antara akidah dan ibadah ibarat hubungan antara jasad dengan ruh. Ruh atau jasad itu tidak akan hidup tanpa ruh. Jadi akidah ibarat ruh yang menghidupkan jasad itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang sholat. Karena orang yang sholat itu, orang yang sholat dan khusyuk. Karena khusyuk itu adalah ruh dari sholat itu. Sholat ibarat jasad. Sedangkan ruh dari sholat itu adalah kehusyuan. Konsentrasi. Seorang menyadari, seorang meyakini bahwa ketika dia sholat itu dia sedang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sholat khusyuk itu memiliki nilai plus. Allah menyebutkan tentang mereka di dalam Al-Quranul Karim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman, yaitu mereka yang khusyuk di dalam sholat mereka. Nah, sebagai satu contoh betapa berartinya sholat yang ada ruhnya, yaitu kehusyuan. Sekarang seorang misalnya dia ingin bertemu dengan atasannya, seorang bawahan ingin bertemu dengan atasannya, ya, seorang pegawai ingin bertemu dengan pimpinannya, rakyat ingin bertemu dengan pemerintah daerahnya. Sudah disiapkan pertemuan itu. Tentu orang yang akan bertemu dan pimpinannya, atasannya, itu mempersiapkan semua yang akan dia sampaikan. Dan yakin dia konsentrasi. Apa buktinya bahwa seorang yang akan menghadap atasannya itu dia konsen? HP-nya dimatikan. Ya. Atau kalau sedang bersuara disilentkan. Ya. Karena dia butuh apa? Konsentrasi. Dia harus mempersiapkan apa yang dia sampaikan kepada atasannya. Semua diperhatikan. Kalau ada yang ngebel, miss call, dimatikan langsung. Ya. Dari sisi adab diperhatikan. Pakaiannya ini pantas atau tidak hadap atasan. Ya. Iya. Sehingga dia konsen. Lah kenapa kita kok tidak seperti itu? Ketika kan sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati, Zat yang Maha Pengasih Penyayang, yang Maha Kuasa, kita justru terkadang menggampangkan. Padahal tuntunan Nabi SAW itu untuk kehusyuan itu sudah banyak beliau sebutkan. Tuntunan beliau tentang khusyuk dalam sholat. Seorang dalam keadaan menahan buang air atau kentut, hendaknya dia lakukan dulu hajatnya, baru kemudian dia wudhu, kemudian sholat, supaya tidak terganggu konsentrasinya. Seorang yang sudah disiapkan makanan, kemudian iqamatus sholat dikumandangkan, diperintahkan makan dulu, baru kemudian sholat, dan seterusnya.
dari adab-adab atau sebab-sebab untuk khusyuk dalam sholat yang bukan di sini pembahasannya. Nah, oleh karena itu bahwa ibadah kita, semua yang kita lakukan atau kehidupan seorang hamba tidak luput dari permasalahan berkaitan dengan akidah. Makanya kalau akidah selalu ada dalam diri seseorang, setiap ucapan yang akan dia ucapkan dia memikirkan. Ucapan ini akan dipertanggungjawabkan atau tidak. Ucapan ini ada manfaatnya atau tidak. Karena dia yakin bahwa setiap ucapannya akan ada konsekuensinya. Tidak di dunia, ya di akhirat konsekuensinya. Demikian pula perbuatan-perbuatan yang lainnya. Dari ucapan dan perbuatan. Kalau hal ini ada dalam diri kita dan selalu ada dalam diri kita, maka insya Allah seorang hamba itu akan lebih terpelihara, terjaga daripada orang yang biasa-biasa saja dalam kehidupan ini. Nah, di sini pentingnya akidah. Tapi akidah tidak hanya omongan. Akidah itu tidak hanya bahan ceramaan, pameran dalil, ya, dalam ceramah-ceramah tidak, ya. Tapi penerapan. Akidah itu adalah penerapan, keyakinan seorang pada Allah Ta'ala. Bahwa semua apa yang dia lakukan dan apa yang dia yakini itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang jelas bahwa sangat erat hubungan antara ibadah atau akidah dan ibadah. Nah, sekarang kita fokuskan dalam masalah berkaitan dengan ibadah puasa. Apa yang diambil pelajaran dari ibadah puasa ini berkaitan dengan hubungan dengan masalah akidah. Para ulama banyak menyebutkan poin-poin dalam masalah ini. Saya mengambil sebagian saja. Di antaranya adalah menanamkan keikhlasan seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin pertama dari ibadah puasa. Yang mana ibadah puasa ini ibadah yang tersembunyi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya. Seorang berpura-pura puasa, datang ke masjid, ada buka puasa bareng, ikut datang padahal sebetulnya dia tidak puasa, itu tidak ada yang tahu. Kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menanamkan kepada kita kejujuran, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min hasanatin amilaha ibnu Adama illa kutiba lahu asyru hasanatin ila 700 dhi'fin." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada satu kebaikan yang dikerjakan oleh seorang anak Adam, melainkan semua kebaikan itu dicatat satu kebaikan dan 10 balasannya. Satu amal kebaikan 10 balasannya sampai ke 700 pahala. Jadi satu amal kebaikan dibalas dengan 700, dari 10 sampai 700. Angka ini naik turunnya angka tergantung dari kualitas amal yang kita lakukan. Tergantung dari kualitas amal yang kita lakukan. Dari sisi keikhlasannya, dari sisi mutabaahnya, pengikutannya kepada Nabi SAW, dari sisi kesungguhan kita dalam mengerjakannya, dari sisi kesegeraan dalam mengamalkan amalan tersebut, itu semua akan mempengaruhi dari angka yang disebutkan oleh Nabi SAW. 10 sampai 700. Makanya orang yang betul-betul ikhlas dalam mengeluarkan hartanya untuk jihad fi sabilillah, perumpamaannya ibarat seorang yang menanam satu tangkai yang menanam satu benih, menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji.
Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ibarat satu biji menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai itu membuahkan 700. Setiap tangkai 100 biji. Ini orang yang betul-betul ikhlas di dalam dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah ganjarannya tergantung dari kualitas amal yang dikerjakan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, illa siyam. Setelah Nabi SAW menyebutkan tentang pahala yang akan diberikan pada orang yang melakukan satu amal kebaikan, kata beliau, Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali ibadah puasa. Sesungguhnya ibadah puasa itu milikku. Yani ketika seorang betul-betul dia berpuasa karena Allah, untuk Allah, ya, maka itu menjadi milik Allah Ta'ala. Wa ana ajzi bihi. Dan aku yang akan memberikan balasan kepada pahala itu, kepada puasa tersebut. Di sini tidak disebutkan bilangan. Ini menunjukkan bahwa Allah kalau membalas seorang hamba yang berpuasa itu dengan bilangan yang tidak diketahui oleh manusia. Dan Allah bisa saja melipat gandakan lebih dari 700. Nah, ini menunjukkan keutamaan ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini adalah mengandung keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang kalau berpuasa tuh tidak usah banyak bicara lah. Kecuali kalau memang dia diganggu, dia disakiti, ada orang mancing berantem di saat dia berpuasa. Maka di situ dianjurkan dia mengatakan, ya, bahwa aku sedang berpuasa. Tapi kalau seorang tidak ada apa-apanya, dia misalnya puasa sunnah, tidak usah diceritakan, ya, aku sedang puasa sekarang ini. Tidak usah. Tutuplah amal itu. Cukup kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang menyebabkan nilai dari puasa itu menjadi lain, menjadi istimewa dibandingkan dengan nilai-nilai ibadah yang lainnya? Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang yang berpuasa itu, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya dan dia meninggalkan makanannya min ajli, murni karena aku. Ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat nilai itu berbeda dan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahwa seorang betul-betul ikhlas meninggalkan sesuatu, ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya puasa itu jangan dianggap sebagai suatu ibadah, suatu tradisi. Karena tradisi orang muslim Ramadan berpuasa, aku ikut-ikutan puasa. Keliru, salah besar. Ya. Niatkan ibadah puasa ini karena Allah. Bukan karena yang lainnya. Ini poin yang pertama. Jadi menanamkan keikhlasan kepada seorang hamba dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Dan keikhlasan itu adalah salah satu dari 2 syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Dan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah pada Allah dalam rangka apa? Betul-betul mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, demikianlah aku diperintahkan dan aku orang pertama yang tunduk patuh pada Allah. Jadi menunjukkan bahwa
ibadah itu memang harus kita ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, ibadah puasa Ramadan ini semua mencakup iman kepada arkanul iman secara menyeluruh. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul Allah, iman kepada takdir Allah, kepada hari kiamat, hari akhir, dan iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Jadi ibadah puasa ini membawa, ya, ibadah puasa di bulan Ramadan ini menggiring seorang hamba untuk beriman kepada 6 perkara ini, arkanul iman. Bagaimana Ustadz? Apa hubungannya? Kok ibadah puasa di bulan Ramadan itu disebut membawa seorang hamba kepada arkanul iman yang 6. Pertama, iman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang beriman pada Allah taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat. Salah satunya adalah Jibril. Yang mana Jibril diperintahkan Allah untuk menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada kitab. Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah 4 poin. Iman pada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan permulaan Al-Quran. Ya. Kemudian iman kepada kitab yaitu Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadri? Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikah fiha warruh. Para malaikat turun pada malam Al-Qadar itu. Demikian pula ruh, yaitu Jibril alaihissalam. Ini menunjukkan apa? Kita beriman kepada para malaikat Allah. Yang mana Jibril Allah mengutusnya untuk menurunkan, menyampaikan wahyu Allah kepada para rasulnya. Yang terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa para malaikat itu turun? Untuk apa mereka diturunkan oleh Allah pada malam itu? Ini malam adalah penetapan takdir Allah secara tahunan. Min kulli amr, dari semua urusan. Jadi Allah menurunkan catatan takdir itu di malam Al-Qadar untuk 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan. Karena catatan takdir Allah itu yang menjadi rahasia Allah, yang tidak diketahui oleh siapapun, hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya, itu di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang mengetahui apa yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Nah, di dalam takdir Allah itu, karena Allah telah mengatur segala sesuatu. Allah telah menentukan segala sesuatu. Pada waktunya, zamannya, jamnya, detiknya, tahunnya, harinya, semua dicatat. Nah, untuk 1 tahun ini diturunkan di malam Al-Qadar itu. Jadi malam Al-Qadar itu ada setiap tahun. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh sebagian orang yang jahil. Yang mengatakan Al-Qadar itu sudah ada itu di zaman Nabi. Sekarang tidak ada. Ini karena keblinger. Ya. Terlalu pinter. Semua mau dikuasai. Ya. Padahal bukan bidangnya. Jadi malam Al-Qadar itu malam yang ada setiap tahun. Dan di saat itu Allah turunkan takdir untuk 1 tahun ke depan. Ini mencakup iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, bahwa malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, ini adalah menunjukkan rahmat Allah kepada umat ini. Rahmat Allah kepada umat ini berarti kita menetapkan sifat Allah. Di antara sifat-sifat Allah adalah Allah itu Rahman Ar-Rahim. Allah pengasih dan penyayang. Allah mengasihi seluruh hamba-hambanya. Dan Allah menyayangi kaum mukminin. Makanya kita beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menetapkan umur orang-orang dahulu, umat-umat terdahulu itu jauh lebih panjang daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau alaihi wasallam, umur umatku antara 60 sampai 70. Hanya sedikit yang melewati itu. Tetapi Allah Azza wa Jalla mensyariatkan bagi umat ini amalan-amalan ibadah yang fadilahnya bisa mengejar umat-umat terdahulu dari sisi umur mereka. Contohnya adalah malam Al-Qadar ini. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya seorang yang mendapatkan malam itu, dia hidupkan malam itu untuk beribadah kepada Allah dengan salat, dengan sedekah, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan amal-amal kebaikan, ya, maka dia itu fadilah ibadahnya satu malam itu, ya, lebih baik daripada dia beribadah selama 1000 bulan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah manakah yang kalian ingkari? Jadi nikmat Allah pada umat luar biasa. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita beriman kepada ini. Maka jangan sia-siakan malam Al-Qadar itu. Kapankah malam Al-Qadar itu? Tidak ada yang mengetahuinya. Pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam 27. Pada malam 27. Ketika itu, makanya para ulama menyebutkan, dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, yakni bahwa carilah malam Al-Qadar itu pada salah satu malam ganjil 10 malam terakhir. Fil ashri awakhir. 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29. Nah, kita usahakan pada malam-malam ganjil ini kita itu minimal, ya, usahakan untuk kita selalu menghidupkan malam ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam tersebut, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Insya Allah kalau seorang betul-betul dia niat karena Allah, dia ingin mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan karunia Allah pada malam itu, maka Allah akan memberikan taufik padanya untuk mendapatkan malam Al-Qadar itu. Jangan kita putus asa terhadap rahmat Allah. Yang penting kita ini mau atau tidak, itu masalahnya. Maka tanamkan niat dalam diri kita. Aku harus menghidupkan malam-malam, minimal malam-malam ganjil 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Ini poin penting untuk mendapatkan malam Al-Qadar itu. Kalau seorang seumur hidupnya dia mendapatkan 1 kali malam Al-Qadar, itu sudah lebih dari umurnya. Bisa jadi lebih dari umurnya. Kalau umurnya di bawah 80 tahun, sudah lebih dari umurnya. Nah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang mendapatkan lebih dari, yang mendapatkan berkali-kali malam Al-Qadar, ya, dalam hidupnya. Jadi iman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada takdir Allah, ya, dengan yang hubungannya dengan ibadah puasa ini. Kemudian ketika Allah mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, ini menunjukkan bahwa amal-amal ibadah itu bertingkat-tingkat. Kualitasnya berbeda-beda.
Tidak sama satu dengan yang lainnya. Makanya sama dengan hal masalah iman. Iman pun demikian. Dia bisa naik, satu turun. Ya. Jadi amal-amal ibadah itu ya kualitasnya beda satu dengan yang lainnya. Dan ini berkaitan dengan masalah keimanan. Sama dengan halnya dengan iman itu bertambah dan berkurang. Ya. Dia bisa bertambah, dia bisa berkurang. Maka di saat iman kita lagi naik, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena suatu saat bisa jadi iman kita itu turun. Itu yang kemudian ada istilah futur, jenuh, dan tidak tahu apa lagi. Ya. Istilah-istilah yang kita dengar. Nah oleh karena itu di saat iman kita kuat, di saat hati kita penuh dengan iman pada Allah Ta'ala, hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ayo kejarlah ya untuk mendapatkan malam Al-Qadar itu. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang lain berkaitan dengan ibadah puasa, hubungannya dengan akidah. Kita menetapkan salah satu di antara sifat Allah yang ditetapkan dan disepakati oleh umat ini, yakni ulama-ulama mereka yang lurus, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas seluruh makhluknya. Makanya Allah menyebutkan inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu, menurunkan yang namanya menurunkan dari atas ke bawah, itu namanya menurunkan. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah yang Maha Pengasih, dia berada di atas arsy, di atas seluruh makhluknya. Tetapi kemudian kita jangan mengatakan bahwa Allah membutuhkan arsy, Allah memerlukan arsy. Tidak ya. Allah tidak disamakan dengan makhluknya ya. Allah tidak disamakan dengan makhluknya. Justru arsy itu yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Allah tidak membutuhkan arsy. Arsy adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak membutuhkan arsy atau singgasananya. Ini juga menunjukkan kaitannya antara ibadah puasa ini dengan menetapkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau masalah akidah bahwa Allah Ta'ala di atas seluruh makhluknya. Karena Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan permulaan Al-Qur'an, diturunkan dari atas ke bawah. Poin yang lain berkaitan dengan akidah dan puasa di bulan Ramadan, yaitu bahwasanya kita beriman kepada surga dan neraka, dan bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya sepakat bahwa jannah, surga dan neraka adalah makhluk ciptaan Allah dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dasarnya? Yaitu firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau alaihi salatu wassalam, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, "futtihat abwabul jannati," apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dirantai, dibelenggu para syaitan. Ini menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada. Makanya ketika datang bulan Ramadan, di awal malam muncullah Ramadan, hilal Ramadan, Allah membukakan pintu-pintu surga dan menutup, mengunci pintu-pintu neraka. Ini dalil bahwa sudah ada surga dan neraka, dan kita beriman kepada hal tersebut. Kemudian juga iman kepada
salah satu alam ghaib, yaitu alam jin dan syaitan. Sebetulnya jin dan syaitan itu sama. Dari ciptaan yang sama, yaitu dari api. Hanya saja istilah jin itu biasanya kepada jin muslim itu tidak dikatakan syaitan. Syaitan itu selalu dikatakan kepada, diperuntukkan kepada jin-jin yang kafir. Itu namanya syaitan. Ya. Kalau jin muslim itu dikatakan jin muslim. Apa pernah kita dengar ini syaitan muslim? Tidak ada. Ya. Pernah tidak dengar? Ada ulama atau alim dalam ceramah yang mengatakan ini syaitan muslim, masya Allah. Tidak ada. Ya. Karena syaitan itu selalu diperuntukkan bagi golongan jin yang kafir. Itu namanya syaitan. Sedangkan kalau jin muslim dikatakan jin muslim. Nah, juga ini juga menetapkan keimanan kita kepada alam ghaib yang namanya alam jin dan alam syaitan. Karena Nabi SAW menyebutkan tentang dibelenggunya para syaitan. Dibelenggu, diikat. Sebagian riwayat mengatakan marodatus syaitin. Yaitu syaitan-syaitan yang membangkang. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka ada dua golongan. Ya, ada syaitan yang memang mereka kafir pada Allah Ta'ala. Ya, mereka tidak beriman, mereka berbuat kejahatan, mengganggu manusia, menggoda manusia. Dan ada di antara syaitan atau jin yang mereka mukmin, mereka itu beriman. Ya, mereka mendengar Al-Quranul Karim, mereka memberi peringatan kepada kaum mereka. Ya, ini jin muslim. Ya. Kemudian juga poin yang berikutnya di antara iman atau di antara kaitan akidah dengan puasa di bulan Ramadan, yaitu kita menetapkan sifat Allah Ta'ala sebagai zat yang maha pemaaf. Ya. Makanya kita dianjurkan ketika malam-malam ganjil di bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, untuk memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi maaf, engkau mencintai pemberian maaf, maka maafkanlah aku. Ini berdasarkan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kata beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadri ma ad'u. Bagaimana pandanganmu wahai Rasulullah, kalau memang ketepaan aku ini menemui malam Al-Qadar, apa yang aku berdoa? Doa apa yang aku baca? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqulin, kamu ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau zat yang maha pemaaf, engkau mencintai untuk memberikan maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Jadi menetapkan di antara sifat-sifat Allah SWT bahwa Allah zat yang maha pemaaf. Ya, maka jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Kita ini banyak berbuat dosa siang dan malam, dan yakin Dia Allah maha pengasih, Allah maha pengampun. Tapi jangan menggampangkan dosa itu. Jangan menggampangkan dosa tersebut. Kemudian yang terakhir, poin terakhir, kaitannya antara akidah dan puasa di bulan Ramadan adalah menetapkan syafaat. Adanya syafaat dan amal-amal ibadah itu sebagian memberi syafaat kepada pelakunya. Di antaranya adalah as-siyam dan membaca Al-Quranul Karim. Puasa dan membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang hasan, hadis yang baik dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan membaca Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat kelak. Yaqulus siyam, puasa berkata, ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar. Aku telah mencegah orang ini, yakni orang yang berpuasa itu, dari makan dan syahwatnya di siang hari. Maka fasyafi'ni fi, berikanlah aku izin untuk memberi syafaat kepada orang ini. Ini pelaku puasa tersebut. Wa yaqulul Qur'an, dan pahala Al-Quran itu mengatakan, ya, pahala Al-Quran, ini bacaan Al-Quran seorang ketika dia di dunia itu mengatakan, mana'tuhun nauma bil lail. Ya Allah, aku mencegah orang ini tidur di malam hari.
Jadi untuk mengaji, bukan untuk yang lainnya. Ya, fasyafi'ni fi, maka berikanlah aku izin untuk memberi syafaat pada hamba ini. Qala fa yusyafa'an, kata Nabi SAW, maka mereka dua memberi syafaat. Allah izinkan mereka, yakni pahala amalan puasa dan pahala membaca Al-Quran itu memberi syafaat pada orang yang melakukannya. Ini diantara hal-hal berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Masih banyak sebetulnya, termasuk doa. Kita berdoa, dianjurkan di bulan Ramadan memperbanyak doa, menunjukkan Allah dekat dan hamba-hambanya. Itu disebutkan pada ayat berkaitan dengan dengan hukum-hukum Ramadan. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu juga sebagai dalil yang menunjukkan bahwa kita yang berdoa hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, dan jangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Karena waktunya telah habis, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajmain. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.